Anda kembali lagi ke Powerline CNBC Indonesia bersama saya Anaka Wijaya. Indeks harga saham gabungan sempat menembus level 7.000 atau tepatnya menyentuh level tertinggi di 7.032,7 di perdagangan Kamis 17 Maret 2022 kemarin sebelum akhirnya kembali terkoreksi. Namun meski berakhir di zona merah pada perdagangan Kamis kemarin, investor asing mencatat nilai pembelian bersih yang cukup besar yaitu mencapai 708,13 miliar rupiah di pasar reguler. Sementara di pasar negosiasi dan tunai, asing terpantau melakukan net buy 146,56 miliar rupiah. Sehingga secara keseluruhan inflow asing kemarin mencapai 854,69 miliar rupiah. Dan untuk mengulas aliran dana para pemegang dana jumbo di tengah kondisi IHSG yang telah mencetak all-time high dan menembus ke atas level 7.000, kami akan membahasnya bersama dengan Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist PT Manulife Asset Management Indonesia, serta Antoni Dirga, Direktur Utama PT Trimegah Asset Management. Pak Antoni dan Ibu Katarina, apa kabar? Baik, Ana. Kamu apa kabar? Baik tentunya. Kalau kita mengingat IHSG kemarin sempat menyentuh level psikologis 7.000-an sebelum akhirnya balik arah. Lalu seperti apa mitigasi risiko yang disiapkan MI di tengah perang global dan juga potensi kenaikan inflasi di domestik? Kita ke Bu Katarina terlebih dahulu. Ya, kita fokus kepada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dalam jangka panjang, memiliki fundamental yang kuat, seperti misalnya digital ekonomi dan green economy ya untuk Indonesia. Kedua sektor itu tidak terlalu terpengaruh dengan fluktuasi jangka pendek yang ada sekarang, misalnya siklus pengetatan moneter dan juga kondisi perang. Kita tahu bahwa keduanya ini masih dalam tahap awal di Indonesia. Pertumbuhannya masih jauh ke depan, masih tinggi sekali potensinya. Untuk digital ekonomi, Indonesia ini merupakan pasar yang sangat berpotensial karena penduduknya. Populasinya besar, penduduk usia mudanya banyak, sehingga pertumbuhannya akan sangat tinggi dan dalam jangka panjang masih akan tinggi. Sedangkan untuk green economy, kita tahu bahwa Indonesia adalah produser terkemuka dari bahan baku ya untuk misalnya baterai, kendaraan listrik. Jadi ini sangat diuntungkan Indonesia dengan adanya preferensi beralih ke green economy yang lebih mengemukakan ekonomi yang berkesinambungan, energi terbarukan dan sebagainya. Kedua sektor ini tidak terlalu terpengaruh dengan fluktuasi jangka pendek yang ada sekarang ini, Anda. Baik, Ibu Katarina, apakah ini artinya kalau digital ekonomi ini juga akan fokus ke sektor-sektor teknologi dan untuk green economy artinya akan fokus ke sektor-sektor komoditas seperti nikel? Betul, kedua sektor ini akan menopang pasar saham dan kinerja reksadana saham ke depannya dalam jangka panjang. Tentu di luar itu ada sektor-sektor lain juga yang menjadi unggulan, tetapi memang fokus jangka panjangnya adalah sektor-sektor yang memberikan potensi pertumbuhan struktural untuk Indonesia yang tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek. Baik, menarik sekali. Kita akan beralih ke Pak Antoni. Pak Antoni, kalau tadi Manulife katanya fokusnya di digital ekonomi dan juga di green economy. Untuk Trimegah seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa kan tantangan kita ada dua yang utama yang tadi sudah disebutkan. Bahwa yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah implikasi yang dihadirkan oleh tingkat inflasi yang tinggi ini di seluruh dunia ya by the way. Terhadap tindakan-tindakan central bank. Jadi kemarin kita sudah lihat The Fed sudah mulai dengan gerakan pertamanya dan kemudian kemungkinan akan dilanjutkan dengan beberapa stream of rate hikes ya ke depannya. Nah, dalam situasi seperti ini sebenarnya kalau kita analisa dan historical analysis untuk pasar saham di Indonesia baik maupun di dunia, sebenarnya ada kok sektor-sektor yang cenderung defensif dalam keadaan seperti ini ya. Contohnya tadi mungkin Bu Katarina sudah sebutkan sektor-sektor yang terkait komoditas misalnya, itu pastilah lebih defensif. Nah, secara garis besar Indonesia kalau saya tekankan secara makro ya kita diuntungkan, kita dalam posisi yang
cukup baik lah dibandingkan dengan banyak negara yang lain. Karena tingkat inflasi yang tinggi dan ada kaitannya dengan komoditas, itu sebenarnya negara kita ini we are a net producer of commodities. Ya, meskipun kita masih impor minyak misalnya, tapi di komoditas-komoditas lainnya kita secara net-net kalau digabungkan itu kita masih surplus. Maka terjadilah strategi subsidi silang oleh pemerintah ya, mungkin ada demo untuk di batu bara dan di palm oil, kelapa sawit dan sebagainya. Nah ini saya kira negara kita memiliki kemampuan karena keuntungan ini kita memiliki kemampuan untuk mengelola tingkat inflasi ini dengan lebih bijaksana dibandingkan negara-negara lain. Nah, oleh sebab itulah makanya kita harus pilih sektor-sektor mana, terutama di pasar saham, yang boleh dibilang malah diuntungkan ya, bukan hanya defensif, tapi malah diuntungkan dengan ada tingkat inflasi yang tinggi. Nah, kemudian kalau soal suku bunga, juga ada sektor-sektor yang cenderung diuntungkan ketika suku bunga naik ya. Tidak semuanya, tapi historically sektor komoditas pun cukup baik. Bank sebenarnya not too bad dalam keadaan ini. Sektor perbankan ya, karena bisa menyesuaikan dengan tingkat lending. Asalkan growth negaranya tersebut bisa sustain, bisa tetap bergerak ya tanpa ada pelemahan. Nah, saya melihat, kami di Tim Megah melihat bahwa Indonesia, tadi Bu Katarina juga sudah sebutkan, secara underlying ini kita drivernya cukup solid sebenarnya. Jadi ekonomi kita ini ada 3 hal yang saya lihat sangat positif. Yang pertama, kita baru saja keluar dari pandemi ya, masih berlanjut memang, tapi ketika pandemi ini sudah berlalu pelan-pelan, roda ekonomi kita mulai bergerak. Jadi roda ekonomi yang mulai bergerak itu biasanya positif untuk momentum ekonomi. Yang kedua, harga komoditas yang tinggi, kalau negara lain mungkin tidak terlalu diuntungkan, bagi kita untung. Ya, petani-petani, tukang kebun, kelapa sawit, penambang-penambang di daerah-daerah, mereka cash flow-nya cukup baik pada saat ini. Jadi itu tingkat konsumsi 6-9 bulan ke depan saya kira akan diuntungkan. Nah, lalu yang terakhir juga banyaknya sektor-sektor new economy yang akan IPO di negara kita, itu sebenarnya juga menjadi atraksi tersendiri untuk investor-investor asing untuk masuk ke Indonesia. Mungkin itu dari saya sebelum nanti lanjut pertanyaan lain. Baik, artinya yang akan menjadi fokus Tim Megah ini selain komoditas juga ada perbankan, lalu consumer, dan juga mungkin teknologi seperti itu, atau ada sektor lagi yang akan menjadi? Iya betul Ana. Kita juga lihat sektor teknologi, tentu saja kita pilih-pilih ya, evaluasi dan sebagainya. Baik, lalu kalau melihat posisi IHSG saat ini sudah menurun lagi dari level 7.000-an, seperti apa target level IHSG menurut Tim Megah di 2022 ini? Ya, sebenarnya kami sudah mematok target yang cukup bullish ya untuk IHSG, dan kami belum merubahnya. Ini kami tetapkan sejak akhir tahun lalu di investor forum kami. Target IHSG untuk akhir tahun adalah 7.800, Ana. Jadi kami cukup bullish sebenarnya. To us, bagi kita, this year is the year of saham. Tahun ini adalah tahun saham. Baik, 7.800 ini di bulan Maret sudah mencapai level 7.000 begitu ya. Artinya ada 800 basis point lagi yang harus dicapai hingga akhir tahun nanti. Kita akan coba tanyakan ke Manulife, Ibu Katarina, kalau di Manulife seperti apa target level IHSG di 2022 ini? Target level IHSG kita memang untuk akhir tahun ini ada di 7.600, itu berdasarkan pertumbuhan laba korporasi sebesar 12% tahun ini dan PE sebesar 16,7 kali. Jadi sebetulnya target ini konservatif, tidak tertutup kemungkinan bisa saja mencapai 7.800 seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Antoni, karena target pertumbuhan laba ini bisa saja terlampaui yang 12% ini. Kita lihat perbankan saja tahun ini bisa mencapai pertumbuhan laba mungkin di atas 30%, dan kita tahu perbankan adalah sektor terbesar di IHSG. Tapi target kami memang 7.600, Ana. Baik, jika target untuk IHSG ini cukup konservatif, lalu seperti apa dengan target kenaikan dana kelolaan atau AUM di 2022 ini? Silakan Bu Katarina. Pertanyaannya apa? Ana, sorry, suaranya kecil sekali. Oke, kalau tadi Ibu katakan untuk target IHSG ini kan cukup konservatif begitu ya di 7.600. Apakah untuk target AUM di industri reksadana ini juga cukup konservatif di 2022 ini?
Untuk AUM, jadi kita lihat masih sangat berpotensi ya Anda ya, karena kita lihat justru dalam masa pandemi jumlah investor itu bertumbuh sangat signifikan. Misalnya dari 2019 sampai 2021, jumlah investor secara industri itu tumbuh 285%. Jadi kelihatan minat investor itu semakin tinggi. Banyak juga investor muda itu mulai masuk ke reksadana. Dan untuk Manulife sendiri juga jumlah investornya tumbuh 411% dari 2019 sampai 2021. Melihat minat investor yang sangat tinggi ini, kami melihat bahwa industri reksadana masih sangat potensial. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa hal ya yang bisa memicu untuk tahun ini. Pertama, likuiditas itu masih sangat tinggi di pasar ya. Jadi ini memicu orang untuk mencari instrumen investasi yang tepat saat ini. Kemudian momentum pemulihan ekonomi Indonesia masih berlanjut di 2022. Hal ini akan menopang pasar finansial dan minat investor. Kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan anomali, salah satu negara yang akan membukukan pertumbuhan yang lebih tinggi tahun ini daripada tahun lalu. Sedangkan banyak kawasan itu tahun ini justru pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Nah, Indonesia pertumbuhannya ditopang oleh penanganan pandemi yang cukup baik, kemudian vaksinasi yang tinggi, populasi yang muda, yang produktif, kemudian ini bisa menjadi penggerak aktivitas ekonomi. Kita juga lihat anggaran belanja pemerintah untuk infrastruktur masih sudah mulai bergulir lagi ya tahun ini setelah 2 tahun berturut-turut sangat berat dialokasikan ke penanganan pandemi. Dan juga tentu harga komoditas yang tinggi itu menopang pertumbuhan PDB Indonesia, juga memperbaiki current account kita atau neraca transaksi berjalan karena menopang ekspor kita dan juga menjaga nilai tukar rupiah. Semua ini akan membantu reksadana itu kinerjanya menjadi baik ya, dan ini akan menarik investor untuk semakin berinvestasi lagi di reksadana ini. Sangat mudah untuk investor untuk mendapatkan opsi ya yang mengoptimalkan antara imbal hasil dan resikonya dengan cara menaruh investasinya di reksadana. Jadi itulah salah satu poin menariknya reksadana, Ana. Baik, menarik sekali Bu Katarina. Kita akan beralih lagi ke Pak Antoni. Pak Antoni, kalau di Trimegah seperti apa mungkin kondisi AUM saat ini dan juga targetnya di sepanjang 2022 dan juga untuk target kontrak pengelolaan dana atau KPD? Ya, saya kira sejalan dengan yang Bu Katarina sampaikan tadi ya. Menurut saya memang menarik ya, selama 2-3 tahun terakhir pertumbuhan jumlah investor tadi Bu Katarina sudah sampaikan sangat tinggi sebenarnya. Cuma memang kalau kita lihat di pertumbuhan AUM-nya ya di industri mungkin tidak secepat yang kami harapkan gitu ya. Saya kira kalau kita telaah lebih lanjut mungkin saja memang pandemi ini it hits both side ya. Jadi yang pertama memang banyak yang teman-teman mungkin yang bekerja di WFH, bekerja di rumah atau part time dan sebagainya, sehingga memiliki banyak waktu untuk trading saham, kripto dan lain-lain ya. Nah, jadi reksadana mungkin mereka tertarik, tapi sebenarnya momentum AUM-nya sebenarnya belum terlalu kelihatan terus terang. Tapi menurut saya tadi juga sampaikan dengan Bu Katarina, sebenarnya dengan pandemi ini sedikit demi sedikit kita mulai berakhir ya, nanti akan bisnis is going back to normal, kalau berjalan dengan normal lagi, saya kira nanti demand reksadana akan cenderung meningkat daripada 2-3 tahun dari sebelumnya dari sisi AUM ya. Kalau saya lihat mungkin saya ngomong AUM industri ya, karena mungkin kalau AUM Trimegah kita cukup baik, tahun lalu kita bertumbuh 50% AUM-nya. Tapi terlepas dari itu, jadi kalau industri saya lihat tadinya selama 2-3 tahun ini agak angkanya kurang memuaskan sebenarnya untuk industri. Tapi saya kira nanti beberapa tahun ke depan ya, terutama setelah investor-investor ini daftar dan partisipasi investor di reksadana sangat banyak, saya kira nanti sejalan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita mereka, pasti nanti industri kita AUM-nya akan bertumbuh dengan baik.
Untuk tahun ini sendiri sebenarnya saya tadi katakan bahwa Trimegah berpendapat ini tahunnya saham lah ya. Biasanya ketika ada tahun saham cenderung bullish, itu biasanya Aum reksadana cenderung bisa naik lebih banyak dari biasanya. Mungkin kalau Anda tanya angkanya, mungkin saya kira 10-15% mungkin untuk Aum industri tahun ini ya. 10 hingga Itu 15%. sedikit dari Baik. saya. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda, tapi kami harus break sejenak. Dialog panel eksklusif ini akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Power Lunch. Anda kembali lagi menyaksikan Power Lunch CNBC Indonesia bersama saya Anaka Wijaya dan kami juga masih bersama dengan Katarina Setiawan, Chief Economist dan Investment Strategist PT Manulife Asset Management Indonesia serta Antoni Dirga, Direktur Utama PT Trimegah Asset Management. Kali ini saya akan lanjutkan ke Pak Antoni terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan kalau tahun lalu Trimegah sendiri AUM-nya ini sudah lebih dari 50% begitu. Lalu bagaimana dengan posisi di awal tahun ini dan juga target di sepanjang 2022? Ya, makasih Anna. Mungkin kalau tahun ini kita tidak mengharapkan growth yang terlalu gimana-gimana sih. Kayaknya tahun ini kita paling growth-nya sejalan dengan industri, sekitar 10-15%. Saya kira itu ya. Sebabnya karena mungkin tahun lalu tahun spesial ya, karena di mana kita lihat ketika klien-klien banyak yang butuh likuiditas masif ini tahun 2020 ketika terjadi pandemi baru pertama-tama hit negara kita. Kemudian itu likuiditas itu kemudian balik lagi ke industri. Kemudian kami kebetulan mendapatkan banyak likuiditas masuk ke perusahaan kami. Tapi ke depannya mungkin target kami lebih konservatif, sekitar 10-15%. Saya kira seperti itu. 10 hingga 15% untuk AUM, lalu untuk KPD seperti apa Pak Antoni? Nah, kalau KPD yang menarik memang ada demand untuk KPD ya di industri kita. Mungkin karena tadi sempat disebutkan oleh Bu Katarina bahwa likuiditas memang masih banyak untuk di industri kita gitu ya. Jadi likuiditas ini tentu saja mencari kesempatan, mencari opportunity. Nah, salah satunya memang KPD. Tapi memang KPD ini kan boleh dibilang bukan necessary produk retail yang available untuk khalayak ramai ya, karena tentu saja ada minimum size untuk KPD. Karena kalau size-nya terlalu kecil, kami biasanya sarankan investor untuk masuk langsung ke reksadana saham, ke reksadana campuran secara langsung. Kalau KPD ini kan customize ya, biasanya itu untuk private high net worth dan sebagainya, dan ini bisa dilakukan untuk dengan mandat-mandat dan constraint yang lebih luas sebenarnya kalau KPD. Jadi kalau KPD mungkin targetnya sedikit lebih tinggi bagi kami, mungkin di atas 20%. Di atas 20% ya. Baik, kita akan kembali ke Ibu Katarina. Ibu Katarina, kalau kita melihat Manulife ini sebagai bagian dari perusahaan internasional, lalu bagaimana optimisme Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI juga terhadap daya tarik aset di Indonesia di mata investor asing? Investor asing sangat optimis, bahkan lebih optimis daripada investor domestik Anda. Jadi kita lihat aliran dana asing ke pasar saham Indonesia itu terus meningkat dari awal tahun. Kemudian untuk obligasi memang sudah menurun beberapa tahun, kurang lebih 2 tahun, tapi kemudian sudah mulai positif kembali masuk ke Indonesia. Ini karena memang Indonesia itu memiliki story yang menarik ya. Jadi kita melihat bahwa Indonesia ini diuntungkan dengan harga komoditas yang tinggi, seperti tadi kita sebutkan ya. Indonesia itu eksporter nomor 1 dari crude palm oil, minyak kelapa sawit. Eksporter nomor 1 di dunia untuk thermal coal, batu bara termal. Kemudian juga dari segi produksi dan cadangan adalah nomor 1 juga di nikel. Nomor 7 di tembaga, belum lagi mangan, besi, baja, bauksit, dan sebagainya. Jadi sangat diuntungkan dengan
peningkatan harga komoditas. Juga kita melihat bahwa seperti yang tadi disebutkan, Indonesia adalah negara yang merupakan anomali. Tahun ini pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Daripada banyak kawasan yang justru kebalikannya, tahun ini pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Misalnya Amerika Serikat itu menghadapi kenaikan suku bunga The Fed yang agresif, pertumbuhan ekonominya juga tahun ini akan menurun dibandingkan tahun lalu. Atau kawasan Eropa. Kawasan Eropa juga mereka exposure terhadap Rusianya sangat besar ya. Jadi ada tekanan-tekanan terhadap kawasan Eropa. Jadi Indonesia ini menarik kalau dibilang ini kebalikan ya atau anomali against all odds. Jadi Indonesia ini sangat diminati oleh investor asing. Begitu ada. Baik Ibu Katarina, tapi setelah juga The Fed kemarin mengumumkan kebijakannya yang sesuai juga dengan ekspektasi pasar, namun Bank Indonesia kita lihat justru malah menahan suku bunga acuannya begitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi minat dari investor asing? Ya, jadi kenaikan suku bunga The Fed 25 basis point, kemudian indikasi untuk menaikkan suku bunga sampai dengan 1,9% Fed Funds Rate tahun ini atau setara dengan kurang lebih 7 kali kenaikan tahun ini, itu sudah sesuai perkiraan pasar yang sebelumnya memperkirakan kenaikan antara 6 sampai 7 kali. Sehingga secara umum pasar bergerak netral. Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga ini seiring atau sesuai juga dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan tidak ada kenaikan untuk bulan Maret ini. Dan Gubernur BI sudah sangat jelas menyatakan bahwa BI tidak akan menaikkan suku bunga sampai melihat tanda-tanda kenaikan inflasi inti yang secara fundamental sudah mengemuka begitu ya. Jadi bukan inflasi headline, bukan CPI, bukan juga inflasi yang meningkat karena efek sementara dari konflik Rusia Ukraina, bukan juga inflasi yang meningkat karena impact ronde pertama atau first round impact dari misalnya kenaikan harga BBM. Ini sudah sangat jelas dikemukakan oleh Gubernur BI dan message-nya sangat konsisten, sehingga market itu tidak kaget dan memang kita melihat bahwa komunikasi yang jelas dari Bank Sentral dan pemerintah itu sudah berlangsung sejak setahun lebih. Ini sangat membantu pelaku pasar dan investor untuk menyesuaikan portofolionya, kebijakannya, kalau memang ada perubahan kebijakan. Jadi ini memang sudah komunikasinya sangat baik. Kalau ada perubahan dikomunikasikan jauh-jauh hari sehingga tidak menimbulkan efek kejut ya. Sehingga market itu lebih tenang dan gejolaknya tidak terlalu tinggi. Dan kita melihat bahwa kebijakan BI sudah tepat. Karena kalau kita lihat likuiditas juga masih terjaga, inflasi masih sangat rendah untuk Indonesia. Di tengah harga komoditas yang sangat tinggi di bulan Februari, malah kita mengalami deflasi untuk headline inflation. Ke depan inflasi akan meningkat karena misalnya kenaikan PPN, kenaikan harga komoditas, kemungkinan ada kenaikan harga BBM, tetapi masih akan tetap terkendali dan ini dimonitor secara ketat baik oleh BI dan pemerintah. Jadi kita melihat bahwa kebijakan BI sudah tepat dan market tenang sehingga melihat bahwa we have a steady hand untuk memonitor dan juga mengendalikan gejolak yang ada. Begitu Anda. Baik, kita beralih lagi ke Pak Antoni. Pak Antoni, kalau tadi Anda katakan tahun ini adalah tahun saham, tapi kalau mengingat ada potensi lonjakan inflasi juga karena kenaikan harga komoditas di global, apakah aset investasi berbasis saham atau ekuitas ini masih lebih menarik daripada aset berpendapatan tetap? Ya, mungkin tadi saya tambahkan sedikit dari nyambung Bu Katarina ya. Menurut saya memang kami di Bagas juga berpandangan bahwa negara kita ini kita beruntung. Karena ada two guardian ya, dua penjaga gawang di tim dari Kementerian Keuangan dan juga Bank Sentral kita cukup prudent menurut saya. Jadi bijaksana lah Bank dari BI untuk lebih cautious ya, lebih berhati-hati
dalam menaikkan suku bunga misalnya. Nah, karena saya lihat harga kenaik inflasi ini ada sedikit banyak juga supply side effect ya. Apalagi sekarang ada perang dan sebagainya. Dan dulu ketika COVID masih menghantam tuh banyak sekali bottleneck yang terjadi sehingga menyebabkan kejadian sementara di mana tingkat inflasinya harga-harga barang jadi tinggi karena supply side bukan demand yang terlalu hot sebenarnya. Seperti tadi Bu Katarina katakan di Indonesia sebenarnya tidak kelihatan bahwa kita ada demand yang overheating atau sebagainya. Jadi Bank Indonesia menurut saya sudah tepat. Yang kedua juga fiscal policy kita sangat tepat oleh tim Kementerian Keuangan, jadi kita cukup aman lah ya. Saya kira investor bisa stabil. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Anda, dalam hal ini tadi kita katakan memang kita bullish ke saham. Nah, untuk spasi untuk aset investasi lainnya, menurut saya view kami sejak awal tahun dengan adanya gerakan dari Fed yang akan menaikkan suku bunga dan juga sekarang perang gitu ya, saya kira lebih bijaksana jika dalam 6 bulan pertama ini ekspektasi kita memang saham bullish, tapi menurut kita tidak datang dengan begitu saja ya, datang dengan volatilitas di saham menurut kita. Makanya kita sekarang tadi dikatakan 60 kita sempat menyentuh level 7.000 gitu ya, itu floating around di situ susah banget kayaknya kita nembus ke atas karena memang ya bagaimana ya, market kita ada dalam keadaan perang, the Fed is hiking interest rate ya, meskipun negara kita posisinya positif ya butuh waktu lah istilahnya. Jadi kalau view kami 6 bulan pertama ini memang saham ada volatilitas dan untuk pendapatan tetap atau obligasi karena the Fed dalam rangka menaikkan suku bunga dan di mana BI juga lebih cautious, saya kira ketika yield di Amerika naik ya contohnya, pasti ada korelasinya dengan yield bonds kita, yield obligasi kita. Kalau yield obligasi di Amerika naik, biar bagaimanapun pasti ada pressure untuk yield jangka panjang kita ikutan naik. Nah, ketika yield jangka panjang ikutan naik, tentu saja mark to market atau harga obligasi kita yang jangka panjang akan lebih terpukul. Nah, oleh karena itu memang kami sarankan untuk 6 bulan pertama ini untuk investor obligasi atau reksadana berbasis obligasi lebih cautious sebaiknya. Karena penuh volatilitas di saham dan juga untuk pendapatan tetap atau obligasi cenderung mungkin harus menunggu saat yang tepat. Nah, menurut kami adalah kapan saat yang tepat? Biasanya dari secara historis melalui analisa kami, ketika Fed mulai menaikkan suku bunga, ya ada stream of hikes gitu ya. Di awal-awal itulah yang biasanya paling volatile. Setelah itu di pertengahan jalan itu market cenderung sudah price in akhirnya. Mereka akan melihat oh ya oke, arahnya ke sini, oh mungkin di tengah jalan nanti tingkat inflasinya kelihatannya mulai terkontrol. Nah, pada saat itulah saat yang lebih tepat untuk masuk lebih agresif ke saham dan juga obligasi. Karena biar bagaimanapun, tadi saya katakan tim Kementerian Keuangan menjaga fiscal policy kita sangat baik ya. Nah, jadi kita dalam posisi surplus dan sebagainya, itu secara fundamental membuat tingkat yield obligasi kita ini sebenarnya menarik dibandingkan dengan yield dari negara-negara lain. Ada kita bisa lihat dari real yield-nya masih menarik karena inflasi kita terjaga, maupun spread antara misalnya yield 10 tahun kita dibandingkan dengan yield 10 tahun di Amerika. Spread kita termasuk salah satu yang paling tinggi di regional. Baik Pak Antoni dan Ibu Katarina, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Kami harus break sejenak. Dialog panel eksklusif akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Power Lunch. Anda kembali lagi menyaksikan Power Lunch CNBC Indonesia bersama saya Anneke Wijaya. Saya juga masih bersama dengan Katarina Setiawan, Chief Economist dan Investment Strategist PT Manulife Asset Management Indonesia, serta Antoni Dirga, Direktur Utama PT Trimegah Asset Management. Saya akan kembali lagi ke Pak Antoni. Pak Antoni, tadi sebelumnya Anda mengatakan juga Trimegah ini salah satu fokusnya juga untuk melihat sektor teknologi begitu, di mana kita tahu ini ada salah satu emiten yang sedang ditunggu-tunggu untuk melantai yaitu GoTo. Lalu seperti apa sikap dari Trimegah juga untuk IPO GoTo ini? Ya, saya kira IPO GoTo ini mungkin sudah ditunggu-tunggu bukan hanya kami ya, tapi juga banyak khalayak ramai ya. Saya kira kalau kita lihat dari dua hal biasanya terkait IPO ya, tentu saja kita melihat fundamental kelangsungan bisnis dari GoTo. Saya kira
Dari kita semua sehari-hari, saya sendiri juga pengguna untuk service dari GoTo gitu kan, baik itu dari Gojeknya maupun Tokopedia-nya. Saya kira kita harus lihat gitu, long term apakah ini suatu bisnis yang sustainable. Menurut kami sih sustainable ya, sesuatu yang bisa terus berkembang. Apalagi kita bisa lihat, kalau kita lihat ya ke negara tetangga misalnya China ya, mereka melakukan clampdown sebenarnya pemerintah mereka terhadap perusahaan-perusahaan teknologi di sana, sehingga banyak terjadi koreksi di sana ya, perusahaan-perusahaan besar seperti Alibaba dan sebagainya. Nah, jadi karena hal ini sebenarnya investor asing yang melihat negara kita Indonesia dengan jumlah penduduk yang 270 juta, dengan tingkat growth, natural growth yang proyeksinya sangat baik bertahun-tahun ke depan, investor asing dan juga kita semua sebenarnya investor domestik harus bisa lihat bahwa ke depannya memang perusahaan seperti GoTo ini atau juga yang lainnya bukan hanya GoTo ya, itu bisa mendapatkan pangsa pasar yang sangat menarik ya, opportunity yang sangat menarik untuk masuk ke pasar di mana ada high growth potensial dan jumlah penduduk yang padat, tingkat konsumsi yang tinggi. Jadi ini yang menyebabkan sebenarnya IPO GoTo ini cukup menarik bagi perspektif asing maupun kita di domestik. Saya kira seperti itu. Dari perspektif lain, kalau kita sudah lihat dengan fundamental, kita harus lihat valuasi misalnya. Valuasi ya silakan dianalisa masing-masing ya, untuk calon-calon investor. Kami pun juga menganalisa. Tapi intinya kalau perusahaan growth memang kebanyakan cenderung valuasi tinggi ya. Dan kita investor ketika high growth company kita beli, valuasi kadang-kadang tinggi karena harapannya adalah akan bertambah lebih tinggi lagi gitu valuasinya dengan growth yang sustainable ke depan. Mungkin seperti itu pandangan dari saya, Ana. Baik, kita beralih ke Bu Katarina. Bu Katarina, bagaimana ekspektasi Manulife terhadap tren permintaan reksadana, baik dari investor retail maupun dari korporasi di 2022 ini? Ya, jadi seperti yang tadi kita sudah bahas ya, minat terhadap reksadana itu masih sangat tinggi, jumlah investornya tumbuh terus, baik pandemi, tidak pandemi gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya tahun 2020 investor industri itu naik 79%, kemudian 2021 naik 115%. Dan memang ini juga didorong oleh minat investor-investor muda yang sudah mulai menyadari pentingnya berinvestasi gitu ya. Mungkin coba dulu sedikit, kemudian masih keluar masuk karena mungkin belum terlalu terbiasa dengan konsep untuk invest jangka panjang. Tapi dengan edukasi yang terus-menerus dan juga dengan inovasi, dengan penjualan melalui kanal digital misalnya, itu akan sangat membantu untuk investor, memberi kemudahan kepada investor dan juga memberi pengertian yang lebih baik kepada mereka, dan membuat reksadana ini bisa semakin menarik karena aksesnya mudah gitu ya. Dan kalau kita lihat sepanjang historis misalnya, ada kenaikan pasar modal, nanti turun, ada boom, ada bust, sepanjang historis pasar finansial, kita masih melihat bahwa secara keseluruhan baik saham maupun obligasi itu memberikan kinerja yang masih sangat menarik, sehingga ini juga menyebabkan reksadana yang underlying asetnya itu adalah saham dan obligasi itu juga memberikan potensi performance atau kinerja return yang menarik juga. Jadi apakah itu keadaannya dalam yang sangat berfluktuasi, misalnya sedang perang seperti saat ini, inflasi tinggi di luar ya, walaupun di Indonesia masih sangat terjaga, kita melihat bahwa sepanjang sejarah yang ada kenaikan, ada penurunan. Secara keseluruhan investasi di pasar saham dan obligasi itu sangat menarik, sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Dan reksadana itu memberikan kesempatan bagi investor untuk juga menikmati pertumbuhan dari underlying aset yang sangat menarik dengan pengelolaan yang bisa membaurkan semua itu ya, membaurkan dari berbagai kelas aset dan kemudian dikelola oleh investor manager yang investment manager yang profesional, sehingga bisa memberikan
return yang lebih optimal dari segi Baik. kinerja maupun dari segi pengendalian resikonya. Jadi memang masih sangat menarik potensi reksadana ini. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Katarina Setiawan, Chief Economist dan juga Investment Strategist PT Manulife Asset Management Indonesia, dan juga Bapak Antoni Dirga, Direktur Utama PT Trimegah Asset Management telah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.